Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza dengan NIM 3421057. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit materi mengenai kerangka berpikir di dalam filsafat dakwah. Yang poin pertama itu ada kerangka berpikir sendiri. Berpikir merupakan hal yang biasa kita lakukan ketika kita sedang dihadapkan sebuah masalah atau pemecahan teori-teori. Oke. Di dalam berpikir sendiri kita mengasah otak kita untuk mencoba untuk mencari solusi atau jawaban yang mengaitkan dengan hasil jawaban dari permasalahan tersebut. Tentu saja berpikir merupakan bagian dari berfilsafat ya, karena intisari dari berfilsafat itu merupakan berpikir. Yang selanjutnya kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu adalah sebuah pemahaman yang dilandasi oleh pemahaman-pemahaman yang lain yang berpondasi untuk memecahkan suatu masalah. Di dalam kerangka berpikir, perlu adanya sebuah pemahaman yang mendalam untuk mendapatkan sebuah kerangka. Tidak hanya sekedar dari menyimpulkan berbagai fakta atau sekedar menyimpulkan dari berbagai informasi yang tidak lengkap, tetapi juga perlu adanya sebuah pemikiran yang cemerlang dan cerdas untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang memunculkan sebuah keyakinan. Baik, yang poin kedua itu adalah metode berpikir di dalam mengaji filsafat dakwah. Di dalam berpikir filsafat sendiri kita menggunakan pemikiran yang nalar, bukan pemikiran yang secara autistik. Untuk berpikir nalar sendiri perlu adanya sebuah aturan-aturan yang tertentu untuk menghasilkan sebuah jawaban yang benar dan tepat. Berpikir menggunakan aturan sendiri itu merupakan sebuah metode berpikir. Metode berpikir di dalam filsafat itu mengajukan sebuah kritik mengenai fakta yang ada atau pengalaman-pengalaman dan rumusan masalah tertentu, sehingga terjadinya suatu proses analisis. Di dalam filsafat dakwah, metode berpikir yang digunakan tidak jauh berbeda dengan metode berpikir yang digunakan di studi keislaman, yakni yang pertama itu ada membebaskan pemikiran dari belenggu taklid dan menggunakan kebebasan berpikir sesuai dengan aturan-aturan ilmu pengetahuan. Yang kedua, melakukan meditasi dan pencarian data ilmiah empiris. Yang ketiga, melakukan analisis, pertimbangan, dan induksi. Yang keempat, membuat sebuah kesimpulan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang ada atau argumen-argumen yang ada. Adapun metode-metode berpikir yang digunakan para filsuf, yakni berpikir secara deduktif, berpikir secara induktif, berpikir secara analogis, dan berpikir secara komparatif. Nah, berpikir deduktif sendiri itu adalah berpikir dari hal-hal yang umum dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Sedangkan berpikir induktif adalah mengambil sebuah kesimpulan yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga itu ada berpikir secara analogis. Berpikir secara analogis itu sendiri adalah mengambil keputusan dengan cara menggantikan apa yang ingin diusahakan untuk dibuktikan dengan hal yang serupa. Yang terakhir ada dengan berpikir komparatif. Berpikir komparatif sendiri itu merupakan sebuah mengambil sebuah kesimpulan dengan cara menerapkan perbedaan atau hal yang serupa untuk mengkaitkan apa yang ingin diusahakan untuk disimpulkan. Jadi, penggunaan akal manusia di saat kita berpikir itu berawal dari rasa ingin tahu kita terhadap sesuatu kejadian yang ada di dalam diri kita maupun di luar sana. Manusia menggunakan proses alat indera kita untuk menangkap sebuah informasi ketika kita berpikir, dan selanjutnya itu informasi tersebut dikirimkan di otak kita untuk menghasilkan sebuah jawaban-jawaban yang digunakan untuk menjawab rasa ingin tahu kita tersebut. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai metode berpikir di dalam filsafat dakwah. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.